PKC kembali angkat unifikasi. Netizen hangat bahas komentar, baik ayah maupun anaknya tidak akan ikut bertempur. Baru-baru ini, pernyataan, saya tidak hutang apapun kepada pemerintah. Jadi jika perang terjadi, anak saya dan saya tidak akan berperang, kembali muncul di media sosial China, bergema secara luas di kalangan netizen. Dalam konteks pertemuan penting Partai Komunis China pada tanggal 6 Maret, Xi Jinping menekankan dorongan untuk membangun kekuatan melawan kemerdekaan dan untuk reunifikasi, yang bertujuan untuk rekonsiliasi damai dengan Taiwan. Hal ini terjadi setelah adanya arahan kepada militer untuk mempersiapkan potensi reunifikasi yang kuat pada tahun 2027, yang menunjukkan agenda reunifikasi yang vokal dari PKC. Munculnya kembali sentimen ini menyoroti keluhan masyarakat yang meluas terutama berasal dari 3 area. Pertama, kompleksitas peperangan modern membutuhkan keahlian berteknologi tinggi, sehingga banyak orang merasa tidak memenuhi syarat dan frustrasi dengan perbedaan perlakuan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Rasa frustrasi yang sudah berlangsung lama ini kini mencapai titik didih. Kedua, beban keuangan seperti pinjaman dan kartu kredit menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selama masa perang. Jika dapat melakukan pembayaran, bisakah Anda dituntut? Pandemi yang terjadi baru-baru ini telah membebani keuangan, menyebabkan gagal bayar pinjaman, tuntutan hukum, dan bahkan penyitaan, sehingga menghapus tabungan seumur hidup. Lalu bagaimana? Ketiga, perbedaan mencolok dalam perlakuan berdasarkan pencatatan rumah tangga di China memperkuat perjuangan hidup sehari-hari, dengan banyak orang yang hidup dalam utang dan gaji saja. Sebuah postingan online populer baru-baru ini menyoroti bahwa kita, masyarakat awam, terlupakan di masa damai dan hanya diingat ketika terjadi perang. Mereka berbicara tentang tugas nasional ketika masalah muncul, namun ketika menyangkut pembagian manfaat atau perlakuan adil, kita tidak diikut sertakan. Kami tidak berhutang pada pemerintah, hutang kami hanya kepada orang tua kami. Netizen juga membagikan video wawancara beberapa tahun lalu. Pada bulan Maret tahun 2017, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan kedatangan sebagian dari THAAD Amerika, sistem pertahanan area ketinggian tinggi di Pangkalan Udara Osan yang ditujukan untuk pasukan AS di Korea. Korea Selatan dengan cepat merencanakan penempatan THAAD di Sanju, dan diperkirakan akan beroperasi dalam waktu 1 hingga 2 bulan, kemungkinan pada bulan April. PKC menyatakan ketidakpuasannya terhadap pengerahan tersebut, dan menyatakan bahwa PKC akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanannya. Tindakan ini meningkatkan ketegangan antara China dan Korea Selatan, sehingga memperkuat retorika perang. Di tengah situasi ini, seorang reporter China bertanya kepada pekerja migran tersebut apakah mereka bersedia bertugas di garis depan jika terjadi perang dengan China. Pekerja migran tersebut bertanya, apakah ada batasan registrasi rumah tangga untuk bertugas di garis depan? Apakah penting jika Anda memiliki registrasi pedesaan? Apakah mereka yang berasal dari kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai dipanggil untuk berperang terlebih dahulu? Apakah diperlukan tempat tinggal sementara? Bagaimana dengan sertifikasi pekerjaan, kesehatan, atau perencanaan keluarga? Apakah Anda harus membuktikan bahwa Anda telah membayar pajak selama lebih dari setahun? Apakah ada bukti pendidikan atau bukti pembayaran pajak tertentu yang diperlukan? Bolehkah anggota non-partai mengabdi? Saya tidak mewakili kelompok elit manapun, saya hanya seorang pekerja migran. Apakah saya masih dapat mengabdi? Jika saya terbunuh, apakah kompensasi sama untuk semua orang? Di tengah panasnya pertempuran, apakah kita membagi kekuatan berdasarkan angka ganjil dan genap? Apakah ada sistem lotere bagi siapa yang menuntut bayaran terlebih dahulu? Seberapa cepat Anda bisa dipilih? Selain itu, jika dikerahkan, dapatkah saya menempatkan diri di belakang tim penegak hukum dan pembongkaran kota? Jika saya mengorbankan diri, akankah anak-anak saya memiliki standar penerimaan perguruan tinggi yang sama dengan anak-anak dari Beijing? Jika ya, saya siap maju menjadi yang pertama garis depan. Jawaban pekerja tersebut membuat sang jurnalis kehilangan kata-kata. Para penonton video ini berkomentar bahwa tanggapan pekerja migran tersebut telah mewakili perasaan banyak orang.